kami jemaat-Mu Tuhan. Kami Korintus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kita masih boleh dipertemukan dalam ibadah kita di pagi hari ini. Ibadah Minggu Pentakosta atau yang lebih kita kenal dengan hari turunnya Roh Kudus. Kita patut mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Karena anugerah Tuhan, kita masih boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Dan kita yakin dan percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita tetap bersyukur. Hamba Tuhan akan menhabiskan ibadah kita di pagi hari ini, dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, lebih dari nafasku Bapa. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dan Kau agung dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, kami rindu Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang kami Tuhan, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Katakan lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku, kami rindu Tuhan tinggal di dalam hati-Mu Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu.
tunjukkan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kami bersyukur bahwa hari ini, hari di mana dalam tahun gereja yang kami rayakan, hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah kiranya kebaktian kami ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nas pembimbing diambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja segala abad dan di seluruh dunia, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dan masing-masing kita akan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau lebih dekat lagi di dalam penyembahan kita. Kita mau memuji dan memuliakan Allah kita. Biarlah kita diurapi dengan roh yang hidup yang berasal daripada Tuhan. Dan kita percaya penyembahan kita ini hanya tertuju kepada Allah Bapa, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Amin. mengalir dalam Terima kasih Tuhan. jiwaku tenang Kami rindu bersamamu curahan Roh Kudus-Mu bagi kami. dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup. Mu yang hidup Penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama
jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkan hidup kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Benar Tuhan, jiwa kami tenang bersama-Mu. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan, dalam naungan-Mu, dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari jemaat, mari bersama-sama kita naikkan penyembahan kita di hadapan Allah kita yang besar, Allah kita yang mulia, Allah kita yang agung. Kami menyembah-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu adalah kehidupan kami Tuhan, yang memulihkan kehidupan kami Bapa. Kami percaya itu Tuhan. Kami naikkan sembah kami Tuhan, karena kami percaya Roh-Mu mampu memulihkan kehidupan kami Tuhan. Baik kehidupan pribadi kami Tuhan, masalah yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menolong, Engkau mengirimkan penolong bagi kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, yang memulihkan semua kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapa. Haleluya. Kami buka hati kami, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati
Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau kami lagi boleh di dalam situasi online ini boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sekalipun dalam keadaan sulit, namun kami mohon berkatilah kami untuk tetap mengerti firman Tuhan. Biarlah kami diurapi baik hamba yang menyampaikan maupun pendengar yang ada di rumah masing-masing, diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam memperingati hari Pentakosta pada hari ini, yaitu hari datangnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan, mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2. Saya membaca ayat 1 sampai 13. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita mulai baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu dengan orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Pirgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hari besar yang dilakukan sebagai perbuatan Allah ya. Kalau kita melihat ayat 1 misalnya, semua orang bersama-sama orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya. Tadi kita lihat ada bangsa-bangsa mulai dari ayat yang ke 8 sampai ayat yang ke 11. Mereka berkata berkumpul di satu tempat mereka untuk memenuhi perintah Tuhan. Mereka itu dikatakan orang-orang yang baik, yang biasa melakukan kebaikan-kebaikan agama. Mereka berkumpul untuk merayakan sesudah Paskah mereka biasanya ya. Kalau orang Yahudi itu sesudah 50 hari mereka kumpul seperti di dalam bilangan 16 ayat 10 misalnya. Di dalam Keluaran, di mana mereka itu sesudah keluar, mereka biasa merayakan Paskah sesudah keluar dari Mesir. Paskah artinya sesudah pembebasan dari Mesir, lalu mereka 50 hari sesudah itu mereka menerima di Gunung Sinai ya, akan perjanjian Tuhan. Jadi mereka biasa untuk memenuhi perintah Tuhan mereka berkumpul. Mereka sedangkan di dalam perjanjian baru mereka itu Pentakosta 50 hari sesudah
kebangkitan Yesus. Dan mereka biasa berkumpul di ruang atas ya, di mana sebelum Yesus disalibkan mereka di situ berkumpul di dalam kondisi ketakutan. Mereka masih dalam kondisi ketakutan. Mereka tidak berani menceritakan situasi kepada orang luar. Namun ayat 2 dikatakan mereka berubah hari itu. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Nah di sini Pantekosta merupakan hari dimulainya penggenapan janji yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik. Nah penggenapan itu mulai dengan turunnya Roh Kudus ke atas para murid sehingga mereka mengalami kuasa. Dan dikatakan ayat 3, tiba-tiba terdengar bunyi tiupan angin keras di sekeliling rumah itu dan terlihat seperti lidah-lidah nyala api bertebaran sehingga pada setiap orang hinggap di sana. Nah itulah Roh Kudus ayat 3 menguasai mereka dan akibat mereka dihinggapi oleh Roh Kudus, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka akhirnya memampukan berkata-kata dalam berbagai bahasa. Roh Kudus mulai memampukan mereka berkata-kata. Roh Kudus juga mulai memampukan mereka untuk berani. Tadinya takut, mereka ngumpet, tapi setelah dipenuhi Roh Kudus mereka tampil keluar untuk menceritakan perbuatan besar tentang keajaiban yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kedatangan Yesus, lahir, kematian sampai bangkit. Kalau kita lihat di dalam khotbah Petrus di dalam ayat 14 dan seterusnya. Nah, mulai berkata-kata di sini mengetahui bahwa para rasul-rasul itu orang Galilea, orang aksen dari utara sebelah Yerusalem. Mereka tidak pernah belajar berbahasa asing, tetapi bagaimana tiba-tiba mereka mampu berbicara di dalam berbagai bahasa orang yang hadir saat itu. Misalnya orang Elam, Kapadokia, Mesopotamia, Pirga dan Pamfilia dan sebagainya di situ ya. Tiba-tiba mereka bisa mengerti bahasa itu. Loh, itu kan orang Galilea. Mereka mengapa logatnya kelihatan orang utara? Kok bisa mengerti? Mereka mendengar bahasa yang berbeda-beda, tapi semua disampaikan para rasul itu bahasa yang berbeda tetapi menceritakan sesuatu yang sama, yaitu tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Jadi Tuhan menyanggupkan mereka dimengerti bahwa kata-kata mereka itu yang tadinya berbeda tapi satu artinya sama. Saya ingat ya di kereta api waktu kami di luar negeri, orang Meksiko dia nggak mengerti bahasa Indonesia, saya pun nggak mengerti, tapi karena lihat salib dengan bahasa yang sama hanya gini, haleluya, haleluya, ya. Dimengerti, dia tidak mengerti tapi hanya satu kebenaran itu yang bisa dimengerti karena apa? Kita sesama orang percaya. Nah disinilah mengenai bahasa mereka itu naturalnya berbahasa seperti biasa. Masih ingat juga sebetulnya di dalam kisah Menara Babel bahasa satu diubah menjadi banyak bahasa berserakan karena ketidaktaatan mereka untuk pergi menyebar kebenaran, dan mereka lebih senang bersatu berkongko-kongko membangun menara kebanggaan. Akhirnya Tuhan membuat mereka bisu satu dengan yang lain karena tidak bisa mengerti, karena Tuhan memecah mereka menjadi bahasa yang berbeda-beda. Di dalam pengertiannya pada saat itu juga orang Yahudi yang saleh di segala bangsa itu juga ada di sana. Ini apa? Apakah ini bahasa roh? Seringkali diterjemahkan begitu. Jelas di sini bukan bahasa yang ekstase seperti religius gitu kan. Tapi melalui mujizat bahasa para rasul ini diterjemahkan oleh Roh Kudus ke dalam berbagai bahasa tanpa penterjemah manusia. Nah jadi gejala ini beda ya dengan glosolalia yang seperti ditulis dalam 1 Korintus 12 ayat 14 yang tidak bisa dimengerti ngomong, apalagi tidak ada yang menerjemahkan. Ini beda, tapi mereka bisa mengerti satu dengan yang lain oleh karena pimpinan Roh Kudus. Mereka bersama-sama ayat 6 dengan orang banyak mendengar bunyi angin, tetapi tidak mengetahui ada apa. Di tengah kebingungan orang banyak itu mendengar penjelasan bahasa mereka yang disampaikan oleh para rasul itu, tiba-tiba mengerti. Makanya di dalam ayat 7 ada mereka tuh bingung ya, istilah bingung secara emosi tercengang-cengang.
Ya, tiba-tiba mereka mengetahui bahwa rasul-rasul kok mengerti aksen orang mereka. Mereka tidak pernah belajar bahasa asing. Bagaimana mereka mampu berbicara dengan berbagai bahasa orang yang hadir di situ? Kalau kita lihat misalnya ayat 7 sampai 11 itu ya. Jadi mereka mendengar dalam bahasa yang berbeda, semua disampaikan oleh para rasul itu menceritakan yang sama tentang perbuatan Allah. Jadi mengenai bahasa ini sebagaimana dilakukan, bahwa bukan berarti kemampuan mereka berbahasa, keahlian berbicara menentukan seseorang untuk mendengar berita tentang kasih Allah, tetapi Allah yang mengaruniakan kemampuan kepada kita untuk menyampaikan berita tentang dirinya dalam bahasa dan cara yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang yang mendengarkan kita. Itulah yang diterjemahkan oleh Tuhan sendiri dengan maksud untuk kemuliaannya Dia. Nah, di sini pencurahan Roh Kudus itu meneruskan, maksudnya mewujudkan misinya Tuhan di dunia, yaitu satu, tugasnya untuk menelanjangi dosa. Kalau kita melihat di dalam ayat 29 pasal 2, di sana dikatakan Petrus itu, maka dengan terus terang Petrus berkata, dengan berani, karena sesudah menerima dihinggapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh karena kebenaran bisa menegur orang. Nah, ini yang paling berat ya. Karena tiba-tiba orang Yahudi itu tiba-tiba, orang Yesus yang kamu salibkan itu ya ditegur dosanya, karena Yesus di antara mereka itu adalah orang-orang yang juga turut menyalibkan Yesus. Jadi ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, tadinya Petrus yang takut, menyangkal, bersembunyi-sembunyi. Ingat gak ketika ditanya, kamu orang Galilea, aksennya sama, pasti kamu ini salah satu dari pengikutnya. Oh enggak, saya enggak kenal. 3 kali begitu takutnya. Tapi ketika Petrus mengalami pemenuhan Roh Kudus, tiba-tiba dia bisa berkata dengan terus terang. Dia keluar dari persembunyian, tiba-tiba berani oleh karena dorongan Roh Kudus. Maka akibat dorongan Roh Kudus ini menyadarkan orang akan dosa. Itu yang kedua. Ayat 37 misalnya, orang-orang itu yang keras hati, yang tadinya membunuh Yesus, mereka menyesal. Kalau begitu apa yang harus saya perbuat? Nah, Roh Kudus menyadarkan dari yang keras hati. Jadi Roh Kudus yang sudah menghinggapi orang banyak itu dengan mudah mengubah hati mereka yang keras ini menjadi menyesal. Ini lihat ciri-ciri orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu apa? Mudah ditegur ya. Tapi kalau orang tanpa dipenuhi Roh Kudus, mungkin ketika ditegur waktu itu kalau tidak ada Roh Kudus mungkin gusar nanti, atau berusaha mungkin satu saat akan membalasnya ya. Tapi kalau diingat kebiasaan-kebiasaan yang suka meremehkan dosa pada waktu itu tiba-tiba terbuka dan membalas dan dikatakan, aku tidak bisa menutup-nutupi dosaku, memang kami yang membunuh. Sekarang apa yang harus kami perbuat? Itulah Roh Kudus menyadarkan akan dosa. Dan juga Roh Kudus itu dalam ayat 14, berilah dirimu, ayat 40, berilah dirimu diselamatkan. Barang siapa yang menerima dia sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Itu terdapat di dalam Efesus 1 ayat 13 ya. Jadi Roh Kudus itu memateraikan. Sekarang tugas kita ialah kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus seperti dalam Efesus 5 itu Efesus janganlah kamu mabuk anggur, tapi hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu turun naik. Ketika kita mengalami pasang surut hubungan dengan Tuhan, pada saat itu juga Roh Kudus turun dan mudah kelihatan sekali ketelanjangan kita. Tetapi ketika Roh Kudus kita dipenuhi hubungan kita dengan Tuhan melimpah sukacita, Tuhan menutupi. Karena apa? Materai itu satu kali dimateraikan oleh Roh Kudus, kamu sebagai orang percaya, kamu yang sudah menerima Dia sudah dimateraikan titik keselamatan. Jadi tidak ada lagi itu yang terus-menerus menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu memang harus turun naik, diisi di dalam hidup kita.
Sedangkan materai keselamatan itu satu kali untuk selama-lamanya, itu sudah menjamin. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi ya, ketika kita sudah menerima Roh Kudus, maka saat itu juga Roh Kudus mewujudkan persatuan di dalam tubuh Kristiani orang percaya. Jadi langkah awal dari perwujudan nampaknya ketika Roh Kudus turun ialah memampukan para rasul berbicara dalam bahasa yang dapat digunakan dengan tujuan setiap orang dapat mengerti tentang kesaksian perbuatan besar yang dilakukan Allah melalui karya Yesus. Itu akibat pertolongan Roh Kudus. Jadi jangan salah mengerti ya. Jadi sejak awal Roh Kudus memberikan suatu pembentukan kehidupan umat Kristiani untuk bersekutu dan berdoa. Jadi sejak awal juga kalau kita membaca di sini, Roh Kudus itu berkarya diimbangi dengan satu aktivitas untuk umat Kristiani secara baik bertanggung jawab. Jadi kekristenan itu akan merasakan satu gerak rohani yang sangat bermanfaat pada saat dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka apa? Mewujudkan misi dan juga saling mendukung dan saling menguatkan. Jadi hal ini sudah jelas ya, menangkal kenyataan. Kadang-kadang ayat ini diterjemahkan salah, banyak muncul perselisihan paham, misalnya sangat mempertentangkan, membatasi kehadiran Roh Kudus. Misalnya, wah di kelompok gereja ini gereja yang tidak memiliki Roh Kudus, Roh Kudusnya kurang. Sebaliknya di tempat lain, itu kepenuhan Roh Kudus. Nah tidak, bukan menjadi perselisihan paham tentang ini, menunjukkan bahwa kita sebetulnya menyelewengkan tujuan dari kehadiran Roh Kudus. Nah Roh Kudus sejak awal ialah untuk mengerjakan pekerjaan misi, aktivitas kita secara bertanggung jawab. Itu sebabnya makna Pantekosta di dalam perjanjian lama tadi saya sebut terdiri atas perayaan umat zaman purba dulu, di mana dirayakan hari ke-50 sesudah Paskah, makanya disebut Pesah, keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Itu di dalam Keluaran 32 ayat 22. Kita boleh baca juga di dalam Ulangan 16 ayat 10, sudah mereka 50 hari dan kalau dihitung adalah 7 minggu. Nah sama juga sesudah kematian kebangkitan Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama, hari Pantekosta turun sesudah 7 minggu melewati Paskah karya Yesus itu. Nah pada hari itulah umat merayakan dua hal, yaitu merayakan kebaikan panen. Mereka berkumpul di Yerusalem karena berhasil, dan juga pemberian hukum Taurat di Musa di Sinai pada waktu itu. Tapi pada hari raya Pantekosta itu mereka berkumpul di dalam perjanjian baru ini. Roh Kudus turun tercurah kepada murid Yesus di Yerusalem untuk apa? Mengaruniakan hidup baru, kekuatan baru. Nah berkat yang disebut Petrus di dalam ini berkat sebagai penggenapan Nabi Yoel ya. Ada kekuatan baru untuk memanen jiwa-jiwa baru. Kalau kita baca ayat 41, panen sampai 3.000 jiwa orang percaya yang dipindahkan oleh Allah saat itu, yaitu dari kegelapan maut kepada kerajaan terang yang kekal. Itu karya Roh Kudus yang menyelamatkan umat percaya pada saat itu. Jadi panen jiwa-jiwa ini yang penting. Memang ada terjadi berbagai fenomena, misalnya turunnya Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu sendiri ya? Di sini Kisah Rasul yang ditulis oleh Lukas tidak menjelaskan ya, tetapi bisa kita lihat memaparkan kehadirannya saat Pentakosta ini ditandai dengan fenomena-fenomena seperti bunyi yang sangat gaduh, ayat 2 ya, angin ribut, ada penglihatan, ada perkataan seperti tadi yang tidak mungkin bahasa orang lain bisa dimengerti. Ada suara yang nyata, ada bunyi seperti tiupan angin keras. Angin itu adalah simbol daripada Roh Kudus. Fenomena kedua dilihat ada lidah api. Nah, di sini kita lihat bahwa api bertebaran, lidah-lidah api sehingga hinggap pada orang-orang itu. Nah, bagi orang Yahudi itu ya, api adalah tanda kehadiran ilahi. Alkitab mengatakan juga di dalam Ibrani 12 ayat 29,
Allah adalah api yang menghanguskan. Lalu ada perkataan, kata-kata adalah biasa bagi manusia, tidak istimewa. Namun fenomena ini juga memperlihatkan bahwa kata-kata ini berasal dari fakta yang natural yang bisa dimengerti, yang tidak bisa dimengerti, namun dalam tujuan yang sama, yaitu karunia berbahasa lain. Itulah efek pertama Pentakosta. Jadi kerumunan orang saat ini berasal dari berbagai bangsa ya, menggunakan bahasa yang dialek berbeda. Nah, inilah ketika para rasul mulai berbicara dalam bahasa yang dapat dipahami bagi para pendatang. Nah, fenomena ini juga bersifat temporer ya. Jadi Allah memberikan karunia ini secara khusus untuk kepentingan orang Yahudi yang belum percaya pada saat itu. Jadi simbol ini menandakan ada kuasa dari fenomena-fenomena itu, ada kuasa yang hidup yang turun dari sorga untuk memberikan materikan keselamatan agar mereka tidak terpisah dari kasih Allah. Itu yang penting. Maka jika kita tidak memiliki Roh Kudus, maka akan membuat kita mati rohani, terpisah dari Allah, dan tidak dapat dilahirkan kembali untuk menjadi anggota keluarga Allah. Bagaimanapun juga sebutan Roh Kudus itu adalah ditujukan kepada pribadi ketiga Tritunggal, digunakan untuk membedakan dia dari pribadi pertama Bapa, pribadi kedua Anak, pribadi ketiga Roh Kudus. Itu bukan berarti Roh Kudus itu kurang penting dibandingkan Bapa dan Anak. Itu setara dengan Bapa. Kaitannya dengan hari Pentakosta ini adalah kedatangan penyempurnaan Allah Tritunggal di dalam penggenapan yang sempurna. Nah, sayang sekali ya, pada masa kini fenomena Pentakosta berupa karunia bahasa roh, didambakan banyak orang ya. Kalau kita lihat ayat 11, karunia dan kehadiran Roh Kudus ini tidak membuat para rasul pada waktu itu asik saja dengan spiritual mereka sendiri, tidak. Nas ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa ketika Roh Kudus turun kepada para rasul, mereka memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah kepada banyak orang. Jadi sekarang aplikasinya kehadiran Kristen yang mencengangkan karena karya Roh Kudus. Walaupun orang Kristen itu dicemooh, misalnya itu mungkin mabuk katanya. Masa, kata Petrus, hari masih sore kok bisa mabuk? Kalau dia mabuk kan ngaco ngomongnya. Ini teratur. Dan yang berbicara tegas tentang kebenaran. Ini orang yang menyindir ini kira-kira mungkin ya mereka tidak mengalami sukacita. Namun Roh Kudus itu membuat mereka sukacita meluap, tercengang-cengang, aneh. Makanya kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah orang percaya itu membuat gebragan dunia. Karena aneh bagi dunia. Kadang-kadang mungkin kita dianggap bisa mabuk, bisa gila oleh keluarga kita, ya. Kok sejak ikut Yesus ini orang aneh-aneh. Itulah kehadiran sukacita orang percaya karena kehadiran Roh Kudus. Jadi membuat satu tanda yang membuat dunia atau sekitar kita, masyarakat kita goncang oleh karena penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Itulah tanda sejatinya kalau Roh Kudus ada di dalam diri seseorang. Pertama tadi hadirnya kesediaan memampukan untuk menjangkau orang lain. Itu yang terpenting. Demi mengabarkan Injil. Tidak bisa tidak ya. Kedatangan Roh Kudus diutus untuk memperkuat keyakinan karya Allah. Lalu kita menceritakan dengan berani tanpa takut resiko sebab Roh Kudus menyertai. Jadi karunia itu sebagai penyebar api roh. Oleh karena itu biarlah api itu membakar sekitar kita dalam ketaatan untuk bersaksi ya. Di dalam ayat 29 itu dikatakan engkau telah memberitakan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Jadi kehadiran Roh Kudus itu membuat mereka bersukacita meluap secara emosi ya. Ini bukan gila-gilaan, memang ada orang bilang mabuk Roh Kudus. Memang sukacita itu melimpah. Tapi dalam keteraturan bahasa di sini lihat ya, tidak sembarangan, apalagi tidak diterjemahkan, tertib
Dan lewat bahasa-bahasa itu orang mengerti kasih Allah, perbuatan Allah. Jadi daripada kita mencari fenomena Pantekosta ya, lebih baik kita menyerahkan hidup kita kepada pribadi Pantekosta. Jangan fenomena-fenomena saja yang kita agungkan, yang kita banggakan. Oleh karena itu, yang kita rindu memenuhi hati kita agar diperlengkapi untuk melakukan amanat agung dan terus berkarya mengemban misinya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami patut bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Engkau utus kepada kami. Curahkanlah terus api Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar kami semakin layak menyaksikan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan ajaib kepada mereka yang belum mengenal kebenaran. Karena kami juga sudah beroleh kasih karunia itu. Tolonglah kami, Roh Kudus-Mu membantu kami menyebarkan api. Nyalakan api-Mu terus ya Roh Kudus untuk melaksanakan misi-Mu. Itulah doa kami juga untuk jemaat. Penuhilah setiap hati kami, relung-relung hati kami yang kosong dengan semangat api Roh Kudus. Nyalakanlah api-Mu di dalam hati kami. Bakarlah kami dengan giat. Api Roh Pantekosta menyala terus di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan persembahan mohon dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian dalam tayangan ibadah hari ini. Jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim dan nomor persepuluhan apabila persembahan sudah ditransfer atau diserahkan ke bendahara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan persepuluhan yang sudah diberikan baik melalui transfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia dan Agung Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melaksanakan ibadah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu selalu hidup dan selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Mari kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini Tuhan. Untuk menjadi alat Tuhan di dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Khususnya untuk pelayanan misi Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat juga bagi para misionaris yang ada di ladang misi Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan agar persembahan ini boleh dikelola dengan baik. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan kita angkat pujian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. langit dan bumi, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, jemaat-Mu Tuhan. Dalam 1 minggu yang kami lalui, bersyukur atas pekerjaan, studi anak-anak, bahkan pelayanan kami yang bisa berjalan dengan baik, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan penyertaan-Mu juga untuk setiap jemaat kami dalam pekerjaan mereka, walaupun kami tahu dalam saat-saat yang sulit, tidak mudah untuk menjalani semuanya ini ya Tuhan. Tapi kepercaya Tuhan penyertaan-Mu selalu Tuhan bagi jemaat kami. Tuhan menolong setiap pekerjaan usaha jemaat kami ya Tuhan. Bahkan bagi mereka yang terdampak karena pandemi ini Tuhan, tolong Tuhan kiranya Tuhan memulihkan keadaan ekonomi mereka ya Bapa. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami dalam studi online dan juga bagi mereka juga yang telah mulai liburan Tuhan menyertai melindungi kami semua ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Gembala kami Ibu Diki bersama dengan Vikaris Pingkan dalam setiap pelayanan, dalam mengembalakan jemaat kami, dalam mempersiapkan semua pelayanan dalam gereja kami ya Tuhan. Tolong Tuhan berikan mereka hikmat, kekuatan dan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap pelayanan semua bisa dikelola dan baik dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus semua majelis agar kami bersatu hati ya Tuhan, bersama-sama melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan melalui gereja kami. Secara khusus kerinduan kami Tuhan sebagai gereja-Mu memiliki fokus untuk pekerjaan amat agung bagi bangsa-bangsa, bagi suku-suku yang terabaikan. Kami berdoa untuk setiap rekan-rekan ULB kami yang ada di ladang misi, mereka yang berjuang di garis depan Tuhan. Kami selalu mengingat keluarga Happy Maradia, keluarga Zakir, keluarga Pete Hengkesa, juga keluarga Adi Bulima, Harmono, juga keluarga Jolis dan Daniel, dan semua yang ada di ladang misi yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Tuhan, kiranya mengerti setiap pergumulan mereka. Kami percaya Engkau yang mengutus mereka, maka Engkau yang terus meneguhkan mereka sehingga mereka terus kuat, tangguh dan efektif dalam pelayanan mereka. Sehingga jiwa-jiwa yang ada dipercayakan bagi mereka bisa dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan selalu ada bagi mereka dalam setiap pergumulan mereka, baik terkait dengan kebutuhan ekonomi, bahkan juga untuk pekerjaan misi, proyek misi yang ada di ladang misi ya Tuhan. Tolong menyertai mereka ya Bapa. Bahkan untuk pergumulan visa dan kesehatan secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Di tengah pandemi ini Tuhan senantiasa melindungi, meluputkan mereka dari penyebaran virus-virus, terkhusus untuk virus COVID ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pemerintah bangsa kami ya Tuhan. Mulai dari pusat sampai yang di pelosok
sampai di daerah-daerah ya Tuhan. Tolong Tuhan berikan mereka kemampuan hikmat untuk bisa mengelola perekonomian bangsa kami terkait dengan kondisi pandemi saat ini ya Tuhan. Dan juga pemulihan kesehatan, pendistribusian vaksin, bahkan penyuntikan vaksin juga Tuhan. Agar semua bisa berjalan dengan baik dan secara merata ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kondisi kesehatan di negeri kami ya Tuhan terkait COVID ini ya Tuhan. Kiranya masyarakat di negara kami semakin sadar akan bahaya ini ya Tuhan. Dan mereka bertanggung jawab untuk saling melindungi satu sama lain. Secara khusus pasca liburan panjang ini Tuhan, tolong Tuhan agar tidak terjadi ledakan kasus ya Tuhan di negara kami. Tuhan melindungi. Bahkan untuk negara-negara di luar juga secara khusus untuk India Tuhan, tolong Tuhan. Mereka yang terdampak cukup berat karena kondisi pandemi ini Tuhan, tolong agar negara ini dipulihkan. Juga suasana perdamaian dan keamanan di seluruh negeri ya Tuhan. Bahkan di bangsa-bangsa yang kami mendengar juga di Timur Tengah yang sedang dalam keadaan tidak berdamai saat ini, secara khusus Israel dan Palestina. Tuhan tolong kiranya ada perdamaian di sana ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan ya Tuhan Yesus semua doa-doa kami ini Tuhan yang jauh daripada sempurna. Kiranya Tuhan Yesus sempurnakanlah dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menyala-nyala dalam hati kita. Dan kita percaya tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Tangan kasih-Nya memimpin kita di tengah gelombang yang menakutkan. Angkat pujian tiap langkahku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, Ku pandang juru selamatku, pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, di tangan-Nya sejahtera,
perjanjian mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, Di rumah Bapa. di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat, kami ajak untuk berdoa penutup dan bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong dia mengakhiri kebaktian ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa hari di mana turunnya Roh Kudus ini boleh kami rayakan bersama. Dan biarlah kiranya itu boleh mengingatkan kami ketika kami percaya kami sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Doa kami, penuhilah kami dengan Roh-Mu sehingga kami dituntun mengerti akan kehendak-Mu di dunia ini, sehingga turunnya Roh Kudus kami tidak terlena dengan berpenomena, melainkan terus melakukan karya Pantekosta di dalam hidup kami untuk beraktivitas secara tanggung jawab, khususnya melaksanakan misi Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur bersama jemaat di mana beberapa saudara pada minggu yang lalu merayakan hari ulang tahunnya, terutama untuk Saudari Mary Yovanka Engelina Sariowan pada tanggal 18 Mei yang lalu. Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam jatuh bangun kesehatan, di dalam mengiring Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong hamba-Mu Mary yang dikasihi Tuhan terus bertumbuh, jalan terus di dalam mengiring Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ke depan, masa depannya, juga apa yang digumuli, cita-citanya, bahkan karier di dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kami juga menyerahkan orang tua Ibu Marta yang juga ibunya yang juga turut bersuka cita dengan kelahiran anaknya, agar Tuhan memberkati, khususnya untuk Mari. Kami memberkati Mary juga, jaga kesehatannya, juga untuk mengiring Tuhan. Engkau membuat hamba-Mu sukacita beria-ria di dalam mengiring Engkau. Biar di dalam hari ulang tahun ini dimateraikan oleh Roh Kudus sesuai dengan janji-Mu. Kami juga bersyukur untuk anak Aloysius Manuel Putra Mainaki yang berulang tahun pada tanggal 19 Mei yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk Aloy, di mana anak yang kekasih dari keluarga Mainaki ini boleh bertumbuh dengan sehat dan kuat. Kiranya tangan Tuhan juga menyertai pertumbuhan Aloy lewat tangan ibu bapa yang membesarkan dan mengasihi, bahkan tentu saja mendoakan. Dan lindungilah Aloy juga dari pertumbuhan, dalam masa pertumbuhan ini, dari segala sakit penyakit, khususnya masa pandemi saat ini. Tuhan juga memberkati sehingga ia juga bertumbuh, boleh memperoleh juga cita-cita karier yang diimpikan oleh ayahnya sesuai dengan karunia mereka di dalam dunia olahraga. Engkau membesarkan Aloy, Engkau memberkati Aloy, berkati Bapak dan Ibu Marlep juga. Kiranya mereka dengan penuh sukacita terus boleh membawa Aloy ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam bimbingan-Mu kami serahkan Aloy. Tuhan memberkati. Juga Bapak Medi Elias Janis yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 21 Mei kami juga berdoa untuk hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan Yesus juga memberkati, memakai hamba-Mu sebagai pelayan Tuhan di gereja, juga di dalam usaha pekerjaan. Tuhan memberkati di dalam keluarganya, dalam memimpin keluarga, bahkan juga khususnya
agar Tuhan juga terus memakai hamba-Mu ke depan di dalam pelayanan ini. Tetap eksis melayani dengan sukacita. Berkati Bapak Medi yang sudah Tuhan pimpin selama tahun-tahun yang lampau dan menghadapi tahun-tahun ke depan ini. Kami serahkan Bapak Medi agar Tuhan memberkati. Dan kami juga bersyukur untuk ulang tahun pernikahan pada 19 Mei yang lalu, yaitu Bapak George David Sipasulta bersama Ibu Sarah di dalam hari pernikahan mereka. Kiranya Tuhan, mereka terus boleh bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menata, memanggil hidup mereka, dipanggil berdua. Kami terus berdoa supaya mereka tetap menjadi satu dan terus bergandengan tangan di dalam menempuh cita-cita impian mereka, terutama di dalam mengenal Tuhan lebih dalam. Berkati juga bersama anak mereka yang kekasih Aleta. Kami menyerahkan Pak George bersama Ibu Sarah agar Tuhan memberkati di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Akhirnya juga jemaat, biarlah di dalam hari Pantekosta yang kita peringati hari ini terus diingatkan bahwa Roh Kudus sudah memateraikan saudara sekalian oleh janji keselamatan itu. Dan kiranya Roh Kudus terus memenuhi hati saudara-saudara sekalian dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, kita ambil waktu teduh sejenak. Selamat merayakan hari Pantekosta. Kiranya terus dipenuhi oleh sukacita, kehadiran Roh Kudus menyertai ibu bapak jemaat sekalian di rumah. Haleluya. Amin.